Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-sekali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat dan berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia melarangmu untuk mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui
bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua IMP Nasrul Naga, kemudian yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota IMPP Masyarakat Padang Panjang. Nah, dengan segala upaya yang ada, kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan pertemuan kali ini, karena acara ini terselenggara juga karena partisipasi dari seluruh anggota IMPP. Kemudian juga kita berupaya supaya event seperti ini mungkin di waktu mendatang kita gagas untuk waktu yang agak lebih pas gitu ya. Mungkin agak di tengah gitu, tidak terlalu ke ujung, sehingga kita harapkan nanti akan lebih banyak akad Padang Panjang yang bisa hadir. Terima kasih pada Bapak Ketua MPP, Bapak Nasrul Naga sudah memberikan kepercayaan untuk saya untuk mencoba mengkoordinir acara ini dalam situasi yang di segala keterbatasan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara pada hari ini. Bapak dan Ibu, atas nama panitia kami memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau tidak pada tempatnya. Moga-moga pada kesempatan mendatang kita bisa bikin acara silaturahmi dan berbuka bersama ini dengan suasana yang jauh lebih meriah dan lebih ramai lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmatnya juga. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara silaturahmi dan buku puasa bersama. Mudah-mudahan dengan acara ini ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita antara orang Padang Panjang, terutama yang di rantau, itu makin kuat. Jadi kata pepatah, bare samo dipikua, ringan samo dijinjiang, itu mudah-mudahan kita bisa lakukan untuk masyarakat Padang Panjang di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita nanti. Yang terhormat Pak Wali yang sudah hadir, walaupun saya tahu Pak Wali ini jadwalnya kalau mau lebaran ini pasti padat, tapi alhamdulillah dia masih menyempatkan untuk hadir di acara kita. Terima kasih Pak Wali. Kita beri tepuk tangan Pak Wali. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz, ya Bapak Mas Yudi Kamis ya. Jadi mungkin lahirnya hari Kamis nih. Kalau lahirnya hari Minggu mungkin namanya Mas Yudi Ahad. Maaf ya Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi mungkin ini adalah acara pertama IMPP yang kita laksanakan setelah pengurus dilantik. Jadi mudah-mudahan acara buka bersama ini bisa menjadi agenda rutin tahunan IMPP untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi dilantiknya di 23 Februari ya Pak ya. Jadi 23 Februari kemarin, terus berdekatan dengan Lebaran puasa. Jadi kita juga belum sempat melakukan raker. Jadi mudah-mudahan habis Lebaran ini kita akan melakukan raker. Jadi masing-masing bidang akan mengusulkan apa program kerjanya. Jadi biar nanti kita prioritaskan dari prioritas 1 sampai berikutnya. Tapi walaupun begitu, ya ada 2 kegiatan sosial yang kita sudah lakukan. 1, kita memberi bantuan untuk saudara-saudara kita orang Padang Panjang yang memang perlu bantuan untuk berobat. Itu kita bisa bantu 18 juta, itu untuk 5 orang. Itu ada bayi yang jantungnya bocor, apanya bocor, jadi memang perlu kita bantu. Terus yang kedua, ada saudara kita yang rumahnya kebakaran. Jadi memang kebetulan rumahnya itu nggak jauh dari rumah saya. Itu memang laporannya itu tidak ada satupun barang yang bisa keluar. Jadi itu dia minta tolong, jadi kita juga menggalang dana. Jadi alhamdulillah terkumpul juga dana itu 23 juta. Kita berikan ke orang yang mengalami musibah kebakaran itu. Jadi itu mungkin kegiatan sosial yang kita lakukan yang ya dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengurus dilantik. Jadi mudah-mudahan pengurus yang baru ini bisa memberikan kontribusi positif lah. Apakah itu untuk masyarakat Padang Panjang yang di rantau ataupun masyarakat untuk ke kampung. Jadi untuk acara ini niat panitia. Jadi ini niat panitia, ini acara ini betul-betul didanai oleh masyarakat Padang Panjang. Jadi ini awalnya itu untuk jadi yang memberikan sumbangan itu terkumpul sekitar 50 juta lebih. Jadi niat pertamanya untuk sedekah yang berbuka. Jadi nanti berapa lebih duit ini kita akan wakafkan atau infakkan ke masjid-masjid di Padang Panjang yang memang lagi butuh dana. Jadi kalau saya lihat mungkin kita bisa infakkan sekitar 20 juta kali ya. Jadi kita bisa kasih ke masjid-masjid di Padang Panjang yang memang membutuhkan dana sebagai sumbangsih IMPP untuk kampung. Jadi itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan kita semua tetap diberikan kesehatan dan diberikan rahmat dan hidayahnya. Jadi sebelum saya tutup, mungkin saya minta tolong, mungkin Dabut ya, ini kakanda saya untuk memberikan semacam kata sambutan dua kata. Ada itu Pak Dabut, ada Pak Datuk Semage. Kalau nggak ada Dabut aja lah. Mungkin silakan Dabut. Sebelum kita tutup, mungkin ini senior kita Pak, ya, Ketua MPP sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Adinda Fadli, yang terhormat dan sanak seluruhnya IMPP atau masyarakat Padang Panjang. Ya, syukur alhamdulillah acara buku bersama Eko yang dari tahun-tahun yang lalu biasa kita lakukan, alhamdulillah sekarang bisa kita laksanakan lagi, dan kita harapkan ke depannya akan jalan terus. Dan juga mungkin tidak berpanjang lebar, saya hanya mengucapkan ya selamat berpuasa kita semuanya, dan juga mungkin bentar lagi kita akan lebaran. Dan juga saya berharap acara kita ini ke depannya jalan terus. Barangkali sekian, barangkali Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dabut. Jadi saya juga akhiri, mohon maaf kalau ada salah kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam tunjukkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua IMPP Kota Padang Panjang, alhamdulillah baru saja dilantik, hari ini sudah membuat kegiatan silaturahim, dan tadi sudah disampaikan juga begitu banyak sumbangsi pikiran, tenaga dan juga finansial untuk kampung kita Kota Padang Panjang. Ini tepuk tangan dulu untuk Bapak Nasrul Naga. Sebenarnya kehadiran saya di sini saya sangat apresiasi pada beliau dan tentunya para perantau yang selalu mengundang kami di setiap kegiatan. Ini bentuk bahwasanya sinergisitas ini sangatlah penting, kan begitu ya. Jadi beliau sudah menggambarkan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ini luar biasa. Setiap kegiatan pasti jauh-jauh hari sudah disampaikan. Seperti pelantikan itu sebulan 2 bulan, jadi nggak bisa juga saya lari dari amanah tersebut. Terima kasih ya, undangannya itu sangat-sangat memberikan waktu untuk kami menyediakan waktu datang ke sini. Dan tentunya kami sangat senang dan kehormatan untuk bisa kembali bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Masyuri Kamis, terima kasih Pak Ustadz. Begitu banyak tokoh, saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu. Para perantau Kota Padang Panjang, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan tentunya kami mendoakan Bapak dan Ibu sehat walafiat, dan tentunya dengan seringnya bertemu. Ya, karena sebuah gagasan yang akan nanti melahirkan aksi itu dimulai dari komunikasi. Tanpa ada komunikasi, tidak ada gagasan, tidak ada aksi. Nah, dengan begitu luar biasanya intensitas komunikasi dari IMPP, kami tentu berharap lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan ataupun sumbangsi pikiran, tenaga dan juga moral ataupun material yang bisa diberikan untuk masyarakat kita. Alhamdulillah kami mengetahui sendiri, baik dari Dabut waktu itu menjadi ketua IMPP, sekarang ada Nasrul, ya, begitu banyak hal-hal yang sudah diberikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Dan tentu kita bersyukur bahwasanya masyarakat Indonesia ternyata memang adalah dermawan nomor 1 sedunia. Bapak-bapak bisa lihat itu. Masyarakat paling dermawan, negara paling dermawan, itu peringkat pertamanya adalah Indonesia. Mungkin berbanding lurus sepertinya Pak Ustadz dengan jumlah
masyarakat muslim terbesar di dunia. Karena memang menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk betul-betul bisa memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini terbukti juga di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, Bapak dan Ibu semua, itu persentase zakat kita yang diberikan kepada masyarakat itu lebih besar daripada kabupaten kota lain. Alhamdulillah. Pertama, mungkin dari jumlah penduduk dan juga jumlah zakat yang mengalir baik dari masyarakat Padang Panjang yang berada di Padang Panjang atau di Sumatera Barat dan juga dari rantau. Dan kita bersyukur kegiatan-kegiatan ini menyentuh sekali kepada masyarakat. Dia ada program Padang Panjang Makmur, ada Padang Panjang Peduli, ada Padang Panjang Pendidikan Pintar. Saya mendengar langsung dari ketua, sebelum dari sini saya menelpon. Ketua, saya mau bertemu dengan para perantau. Izinkan saya mewakili ketua untuk menyampaikan program-program ketua. Siapa tahu perantau-perantau kita pun juga ingin berzakat langsung melalui Basnas Kota Padang Panjang. Sudah disalurkan 2,1 miliar untuk Padang Panjang Pintar. Kemana saja muridnya? Ada yang ke Maroko, ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, dan juga banyak universitas di luar negeri. Dan juga ada yang di Indonesia tentunya. Dan juga sudah disalurkan 1,8 miliar rupiah pada tahun ini. Setiap tahunnya ya, rata-rata gitu ya. Jadi penerimanya sekitar 4,6 miliar ya, zakat yang disalurkan. Jadi ada juga Padang Panjang Makmur ya, untuk apakah itu usaha untuk kesejahteraan masyarakat kita. Dan juga ada Padang Panjang Peduli, apakah itu kegiatan ataupun kejadian yang emergensi, ya, apakah itu meninggalnya orang tua dan lain-lain, dan juga kebakaran, itu juga ada bantuan dari Basnas kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, izinkan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, mewakili Ketua Basnas kita. Ada juga kegiatan dakwah, itu sekitar 100 juta rupiah, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang saya rasa kita berharap Bapak dan Ibu mungkin bisa mencatat nomor ini. Bisa mencatat nomor ini atau nanti saya sharing melalui ketua ya. Ketika memang Bapak dan Ibu masih ya, bisa menyisihkan sedikit zakatnya untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Yang mana tentu Basnas ini bekerjasama dengan Dukcapil dan juga dinas-dinas lainnya supaya data ini betul-betul tersaring dengan baik, ya, akurat, jadi tidak tumpang tindih kan begitu. Mudah-mudahan bisa dicatat. Saya berikan satu nomor saja, mungkin nomor BRI yang paling paling banyak yang pakai ya. Nanti nomor bank lainnya nanti saya kirim ke ketua. Untuk rekening bank BRI Basnas Kota Padang Panjang 0231 01 007 895 532 ya. 0231 0100 7895 532 ya. Nanti saya kirim ke ketua, ada nomor-nomor bank lainnya. Bapak dan Ibu, tentu pembangunan ini ya, perlu kita pasamui. Banyak tentunya yang kita pelajari dari kejadian COVID, bahwasanya sinergisitas antara masyarakat dan juga seluruh elemen ini sangat penting untuk mengawal pembangunan. Dan alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Karena apa? Karena semuanya nimbrung. Saya masih ingat perantau bawa masker. Waktu itu dari organisasi perantau bawa masker, bantuan-bantuan dan lain-lain. Nah, sehingga gerakan silaturahim dan juga bagaimana kita secara kolektif ya, memikirkan pembangunan Kota Padang Panjang ini sangat-sangat diperlukan. Banyak hal yang bisa saya sampaikan tetapi saya rasa tidak pas waktunya.
pada kesempatan ini. Hari ini tentu kita bersilaturahim dan tentunya kami mendoakan Bapak dan Ibu salam walafiat, ditunggu pulang Basamu. Tadi ditanyakan sama ketua, ini sama apa ya Bapak tadi disampaikan Pak Son, mohon maaf. Hari apa sholat Id di Padang Panjang. Ini perbedaan itu saya rasa tidak ada. Maksudnya Pak Ustadz ya nanti mohon diberikan arahan kepada kami bersama. Namun saya bertanya kepada Kepala Kantor Kemenak, keinginan dari Kemenak Sumatera Barat itu bisa sama dengan masyarakat. Ya. Nah, namun tentunya beliau menyampaikan kepada saya, coba kita cek nanti keseragaman antar Kementerian Agama di seluruh kabupaten kota. Kalau sepakat Pak Wali, masyarakat sholat banyak di hari Jumat, ya, pemerintah hari Sabtu. Kalau sepakat Kementerian Agama kita bikin Jumat, kita Jumat. Tapi kalau tidak sepakat, ada yang Jumat, ada Sabtu, nanti kita ikut pemerintah. Nah ini kita coba serahkan saja kepada kantor Kementerian Agama, tetapi masyarakat itu silahkan. Ya, saya mendengar banyak yang sholat hari Jumat di Kota Padang Panjang, ya, tapi kalaupun ada perubahan itu tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti bisa kita samakan, insya Allah sholatnya nanti di Gor Bancalawe. Kalau misalnya hujan, nanti di Islamic Center. Kalau hujannya ketika kita sudah berada di tempat, nanti di masjid sekitar Gor Bancalawe ada Ikhlas, ya, dan juga ada masjid yang di Padang Reno, ya. Jadi karena terakhir itu ketika hujan itu karena semuanya berburu ke Islamic Center, macet sampai Islamic Center. Tidak bisa bergerak karena hujannya ketika kita sudah berada di lapangan, hujan. Ingat nggak Bapak dan Ibu ya? Di tahun 2021, 2020 ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi stuck, tidak bisa bergerak. Jadi kalau nanti misalnya hujan ketika kita berada di lapangan, kita sholat di masjid-masjid di sekitar Islamic Center saja. Tidak semuanya harus ke ke Bancalawe, tidak semuanya harus ke Islamic Center. Demikian saja sedikit kata sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tentunya kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Ustadz kita untuk memberikan sedikit tausiah kepada kita bersama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika. Saya tahu orang Padang Panjang suaranya bagus-bagus. Saya ulang kembali, jangan malu sama Pak Wali. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam salam. Saya nggak pandai bahasa orang awak, cuman musiknya sangat bagus tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para saimin was saimat, wabil khusus tentunya pemimpin kita, guru kita, abang kita yang kita tuakan meskipun umurnya mungkin di bawah kita. Pak Wali yang sudah hadir di sini memimpin satu tempat yang dikenal dengan Serambi Makkah. Saya begitu disebut oleh Pak Rinaldi ini di Majelis Ulama mengisi masyarakat Padang Panjang, saya terbayang bahwa inilah kelompok masyarakat yang heroik,
Apalagi kemarin baru diputar filmnya Buya Hamka. Jadi orang Padang tidak boleh tidak nonton itu. Ketua Majelis Ulama pertama Indonesia yang dari Sumatera, mewakili Sumatera. Setelah itu nggak pernah orang Sumatera lagi. Karena itu selamat datang Pak Wali, insya Allah kita akan pulang bersama, kata Pak Ketua tadi. Karena biasa dari orang Padang itu kan begini Pak, dinding ma dinding ai, dinding ma dinding ai, dinding ma dinding ai, dinding. Tanah Abang masuk kantong, Pasar Ciputat masuk kantong, udah ngumpul semua pulang bersama. Maka tidak boleh kampung kita jelek. Karena apa? Kita boleh cari uang di Jakarta, boleh berbisnis di mana-mana, tapi bawa zakat ke Padang Panjang. Itulah kenapa dibuat Ikatan Masyarakat Padang Panjang. Berbeda dengan tari kami orang Melayu. Saya orang Melayu Pak, saya orang Medan. Tarinya ambil 4 buang 5, nggak pernah untung, rugi terus gitu. Tapi marah teman-teman saya kalau saya sebut begitu. Salam hormat saya kepada Pak Ketua yang sudah mengundang saya hari ini, dan Pak Ketua sebelumnya. Saya tidak pernah menyebut mantan, tapi ketua sebelumnya, karena nggak boleh menyebut mantan sebenarnya, tapi adalah ketua pada zaman. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Setuju? Setuju. Karena itu seluruh yang pernah memimpin, menggerakkan, menghidupkan komunitas kita ini, orang-orang tua kami, abang-abang kami, para ibu dan bapak semua, saya menyampaikan salam takzim dan terima kasih. Waktunya soalnya lama ini Pak Wali, waktunya lama. Jadi kalau saya ngomong nanti terlalu serius, ini rasanya terlalu banyak saya minum nanti karena kehausan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Biasanya kalau saya baca Quran begitu Pak Wali, itu ibu-ibu paling banyak teriak Allah. Saya ulang lagi. Saya mau lihat ibu-ibu Padang Panjang teriak kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Saya melanjutkan ayat yang dibaca oleh Uni tadi, karena beliau baca Pak Wali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau mengasih isyarat kepada saya, Pak Kiai, tolong jelaskan sejarah Al-Quran dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Itu yang saya tangkap filosofi kenapa ayat ini dibaca. Ibu, halo Ibu, halo. Ya, saya boleh kasih pantun ibu-ibu ini? Boleh? Ikan hiu makan plastik. Ikan hiu makan plastik. I love you ibu-ibu cantik. Nah, kalau enggak begitu ibunya kan enggak semangat. Ayat yang saya baca kali terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 2. Soalnya saya menghadapi Padang Panjang, terbayang saya pesantren Tawalib.
Jadi yang saya bayangkan di depan saya ini ustazah dan muallimah serta para ustadz semua ini. Karena pernah belajar di Padang Panjang, betul kan? Saya lihat darinya performan Pak Wali juga pernah nyantri ini. Karena mirip dengan Bang Dr. Daud Rashid, abang saya, Profesor Dr. Daud Rashid. Begitu saya lihat, wah, brewokan, ini sama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini intinya begini, gak usah kita panjang bahasnya. Ayat ini menunjukkan kita punya tugas ada 3. Tadi Pak Wali sudah menyebut pandang panjang peduli, padang panjang makmur, padang panjang pendidikan. Ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang ke UK, ada yang ke Oxford, macam-macam. Kenapa itu? Karena ayat ini. Ayat inilah yang sesungguhnya kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah itu. Ini ayat adalah jawaban dari doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada surah Al-Baqarah 129. Boleh dilihat, kita ngaji saja. Lihat surah Al-Jum'ah ayat 2 tadi adalah jawaban dari doa Nabi Allah Ibrahim pada surah Al-Baqarah 129. Apa doanya? Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulan, tolong utus ya Allah seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, di Ka'bah atau di Makkah ini atau di suku Quraisy ini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Untuk apa ya Allah diutus kepada negeri ini seorang rasul? Tujuannya adalah yatlu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah kepada mereka. Maka doa ini diijabah Allah. Ribuan tahun kemudian, kita tahu sejarah bahwa Nabi Ibrahim punya istri berapa, Pak? Biasanya bapak-bapak kalau ditanya soal istri cepat jawab itu. 2 ya, ada Siti Sarah, ada Siti Hajar. Siti Sarah yang melahirkan anaknya Ishak, Siti Hajar yang melahirkan anaknya Ismail. Berapa jarak usia antara Ismail dengan Ishak? 13 tahun, ada yang menyebut 6 tahun. Sudah lama Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, belum ada keturunan. Sampai akhirnya menikah lagi dari rahim ibunda Siti Hajar. Itulah lahir namanya Ismail. Lihat Quran surah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengaruniai kepadaku di saat aku kibar, di saat aku sudah mulai tua, akan keturunanku yang namanya Ismail dan Ishaq. Lama nungguin dari Siti Hajar, nggak lahir-lahir, nikah dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Allah takdirkan setelah Ismail lahir ibu, lahir pula lah Ishak dari Nabi, dari istrinya Siti Sarah. Ini pendidikan bagi para bapak. Kalau sampai hari ini dari ibu belum ada keturunan bapak, ikutin metodenya Nabi Allah Ibrahim ini. Kayaknya semangat semua ini. Setuju ibu-ibu? Astagfirullah. Kata ibu, setuju, tapi langkahin mayat saya dulu. Baik. Allah menjawab doa Nabi Allah Ibrahim ini, lahirlah Nabi kita bukan dari keturunan Siti Sarah, tapi dari keturunan Siti Hajar, dari keturunannya Ismail. Itulah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketemunya nanti ini?
di ayat atau tanziliyah. Nah, salah satu tugas Rasul itu adalah yatslu alaihim ayati. Yatlu itu membaca, tilawah. Tilawah itu artinya literasi. Literasi maknanya pendidikan. Pendidikan. Saya pikir Pak Wali membaca ada sebuah negeri di dunia dalam sebuah survei yang dilakukan oleh World Happiness Research, bahwa ada negara yang paling bahagia di dunia. Negara mana? Negara? Ibu kotanya Helsinki, penduduknya 5 juta, luasnya hanya 3.388 km. Negara mana itu? 6 tahun dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Finlandia. Tidak Muslim. Penduduk Islam hanya 0,8% di situ. Kok bisa? Kita yang Allah turunkan Al-Quran, yang kita baca itu Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita, kok enggak bahagia? Ada yang salah di sini. Salah satu kesepakatan yang ada di situ, di Finlandia itu sama dengan kita. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab Allah. Itu yang muncul di Finlandia. Coba tidak mereka sebut dengan adat. Apa kesepakatan pertama? Tidak boleh mengambil milik orang lain. Disepakati itu. Yang kedua, tidak boleh pamer terhadap kesuksesan. Yang ketiga, tidak boleh ada kesenjangan dalam pendidikan. Apa buktinya Pak Kiai? Buktinya ada sebuah riset yang lain lagi. Dijatuhkan 120 dompet di 10 negara. Saya nggak tahu apa Indonesia termasuk di antara yang dijatuhkan dompet tadi. Dari 120 dompet yang dijatuhkan di 10 negara itu, termasuk Finlandia, dari 12 dompet berapa yang pulang, Bu? Jatuhin dompet nih, jatuh dompet, isinya ada lengkap, kira-kira berapa yang pulang ke pemiliknya? 11 pulang, 1 yang tidak. Begitulah tingkat komitmen masyarakat tidak mengambil milik orang lain. Itu belum berdasarkan agama, itu berlandaskan kesepahaman community yang ada. Adat, komitmen, rasa malu, menghargai. Kira-kira kalau dijatuhkan di Padang Panjang 10 dompet Pak Wali, berapa yang pulang Pak? Harus 10 yang pulang. Itu target kita. Harus 10 yang pulang. Soal pulang isinya hilang, wallahu a'lam. Tapi ini harus menjadi komitmen kita. Ini yang sesungguhnya. Saya tidak bicara Lailatul Qadar, enggak bicara soal ibadah. Karena ketika saya bicara ibadah, seperti kata Pak Wali, orang Indonesia itu paling santun, paling sopan, ibadahnya paling khusyuk. Ada satu penelitian, ini penelitian lagi nih, dari sebuah university di Australia oleh seorang peneliti namanya Erza Hussein. Meneliti 5 negara mayoritas berpenduduk Muslim di dunia: Indonesia, Pakistan, Malaysia, Mesir, kemudian Turki. Saya ulang lagi: Indonesia, Pakistan, Malaysia, Mesir, dan Turki. Pakistan itu saya punya teman namanya Pak Henry Tanjung, Tanjung markanya, PhD, 9 tahun berada kuliah di Islamabad, Pakistan. Dosen saya, guru saya, meskipun usia di bawah saya. Dia kasih tahu ke saya, Mas Suril, tahu nggak, anak-anak di Pakistan umur 5 sampai 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan mereka tidak akan sekolah SD-nya di kita sebelum hafal Al-Quran. Kalau itu bisa kita terapkan di Padang Panjang, Pak Wali. Amin. Amin. Yang kencang aminnya di Ramadan ini, amin. Saya yakin beliau ini masih muda, punya visi yang
saya begitu lihat, saya yakin dia punya visi yang luar biasa. Kalau bukan karena bukan punya visi yang luar biasa, beliau nggak datang di sini. Karena banyak pemimpin daerah nggak mau mendatangi perantaunya, padahal inilah investasi yang terbaik. Bapak dikirim ke Jakarta ini adalah seorang investor yang diharapkan balik ke kampung yang disebut dengan pulang Basamo tadi. Wong Padang kok, Padang itu kan pandai dagang. Nama handphone Bapak apa? Kalau orang Sunda nama handphonenya Nokia. Kalau kami nama handphonenya orang Batak Ericsson. Kalau orang Jawa Oppo Mas. Kalau orang Aceh Motorola. Kalau orang Padang Samsung. Nah itu. Boleh dicek semuanya Samsung. Ini bicara segmentasi marketing, Pak. Nah, kita kembalikan tadi. Ternyata peneliti itu mengadakan penelitian dari 5 negara yang mayoritas Muslim tadi itu, berpenduduk mayoritas Muslim, ibadah sholat yang terbaik, ibadah puasa yang terbaik dimenangkan oleh umat Islam Indonesia. Saya sebagai dai, sebagai dipanggil ustadz, merasa tersanjung. Kenapa? Berarti ajaran agama Islam bagus dong, sholatnya bagus, meskipun masih banyak yang belum sholat tapi tertutupin. Setuju Pak ya? Puasanya paling bagus, meskipun kita tahu dia puasa, sholat belum juga ada. Tetapi Pak Wali, ketika penelitian itu dikaitkan ibadah dengan kepeduliannya terhadap lingkungan, kepeduliannya terhadap kebersihan, kepeduliannya terhadap saudaranya yang lain, kepeduliannya terhadap pembangunan community bersama, kita kalah dibanding dengan negara Luxembourg yang tidak mayoritas Muslim. Bapak marah kalau saya kasih contoh? Enggak? Betul? Betul ya. Saya bawa mobil sendiri Pak Wali. Karena kebetulan sakit kaki, saya bawa anak saya nyupirin hari ini. Kalau Bapak dan Ibu yang punya mobil ini, kira-kira kalau ngisi di pom bensin namanya itu ya. Kalau di Padang Panjang apa namanya itu? Iya itulah apa namanya itu. Pertamina. Emang Pertamina yang punya ya. Kalau Shell Pertamina juga ya. Itu kira-kira Bapak Ibu, kita turun nggak dari setir itu membuka tangki kita sendiri? Halo, jujur. Dari 10 paling 2 yang turun. Saya melakukan penelitian diam-diam, duduk. Kan ada kopi, kita ngopi, saya liatin 1, 2, 3. Itu yang buka kaca itu pakai jilbab, tangannya keluar 200, ngasih tahu untuk diisi 200. Datanglah anak tadi, jalan, dia bukalah dari 0 ya Bu, hidung yang jawab, langsung ditutup kacanya. Sang ibu pun lihat kaca. Udah selesai ditutup sama dia, kecek, dibuka lagi, didorongkanlah ATM. Yang ngucapin terima kasih bukan kita, si anak. Makasih ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, ini Ibu lah. Kalau Ibu berada pada posisi anak itu, kira-kira bagaimana perasaan kita? Pak, kalau kitalah di posisi anak itu, bagaimana perasaan kita melihat orang yang kayak begini? Saya kan ketua Pusat Perbaikan Akhlak Bangsa Pak. Jadi akhlak itu nggak ngomongkan tapi dicontohkan. Itu yang saya lihat Pak di lapangan ini. Itu yang saya lihat di lapangan Pak Wali. Ibadah yang tadi, yang berhenti, yang pakai wudhu, itu bagus Pak. Tadi malam tahajudkah kita, baca Qurankah kita, iktikafkah kita,
Orang tidak perlu tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi manusia menilai kita bukan dari situnya, dari apa yang kita refleksikan dari diri kita kepada di sekitar kita. Itulah Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Itulah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf Pak Wali, saya ngomong begini karena saya berhadapan dengan keluarga saya sendiri. Ini keluarga saya sendiri, saya ngomong apa adanya. Karena menurut saya problem negeri kita hari ini adalah bukan pengamalan agama dari sisi makhluk. Kita kan bertengkar kalau Idul Fitri, Idul Adha, waktunya. Kita tidak pernah bertengkar dampak dari refleksi apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu yang bertengkar itu umur 50 ke atas Pak. Setuju nih? Ini kan Pak Wali era milenial ini. Tebakan saya di bawah 40 usia beliau. Betul ya? Usia 7 sampai 21 itu sekarang jumlahnya 77 juta dari penduduk Indonesia. Usia 23 sampai 39 berarti Pak Wali masuk di situ. Itu 70 juta. Pak Ketua di atas 40. Masih di bawah 40. Di atas 50. Loh kok sepertinya anak muda saya lihat. Enggak serius. 40 ke 55 itu hanya tinggal kita sekarang 48 juta. Saya yang kepala 56 ke 69 Pak, itu hanya tinggal 11,8% dari penduduk Indonesia, alias sekitar 27 juta lagi. Yang usia 70 tahun ke atas hanya tinggal 1,7%, hanya sekitar 5 sampai 7 juta. Jadi masa depan Indonesia ya tangan beliau-beliau ini. Masih lama buka puasanya? Berapa menit lagi Mas? 10 menit lagi. Oke. Sampai Isya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ke kita bahwa kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita ke depan bahwa kita orang-orang tua sekarang memang yang perlu bagi mereka adalah contoh dan keteladanan. Apa yang dirasakan oleh anak kita tadi ketika kita ngisi bensin, makasih ya Bu, si anak akan berpikir begini, ya Allah, mobilnya nggak bagus-bagus amat, biasa, biasa. Tapi kok sombong amat ya? Tapi coba ibu turun, bapak turun. Walaupun tidak apa-apa kita kerjain, walaupun dia juga yang buka tangkinya, kita turun. Makasih anak ya. Apa kata si anak dalam hatinya? Ya Allah, soleh sekali ibu ini, ramah sekali bapak ini. Ya Allah, selamatkan dalam perjalanannya. Oh, apakah ada dalil di dalam Al-Quran? Ada. Buka surah An-Nisa. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila orang kasih penghormatan kepadamu, balas itu penghormatan lebih. Kalau tidak bisa lebih, minimal sama. Saya tahun lalu diundang oleh Pak Wali Kota Solo Pak. Wakilnya kan masih muda, Dani, doktor, kayaknya seusia 11 tahun. Saya bilang sama beliau, dia manggil abang sama saya. Bang, boleh datang ke sini? Boleh-boleh saja. Saya bilang ke dia, Pak Wali dengan beliau datang. Saya kasih tahu, biasanya kalau akhir-akhir beliau dia wali kota dengan wakil jarang dekat-dekat duduk.
tapi mereka dekat duduk gitu. Awal Ramadan kemarin rencana buka puasa di Pemkot Tangsel. Oh nggak salah kan keluarganya Bu Atut juga itu. Saya lihat Pak Wali Kotanya cium tangan sama wali kota. Saya bilang ini paling bagus ini. Di akhir-akhir jabatan wali kota dengan wakil masih akur. Iya. Dan satu-satunya gubernur yang melaksanakan buka puasa bersama, satu-satunya gubernur mana Pak? Sumatera Barat enggak Pak? Sumatera Utara, gubernur saya Pak, harus bangga saya. 17 hari, setiap hari buka puasa. Saya diundang hari ke-17. Saya tanya beliau, Pak, emang boleh acara buka puasa? Emang kenapa? Itu kan dilarang. Ya saya kan menerima rakyat saya. Rakyat datang ke tempat saya, saya terima. 2000 orang sekali datang. Jadi Pak Wali tidak akan takut hari ini datang ke sini karena Pak Wali bertemu dengan rakyatnya yang pindah ke Jakarta. Begitu. Maksudnya kalau ditanya Pak Wali kenapa sih buka puasa? Saya nggak buka puasa. Saya mendatangi saudara saya yang lagi merantau ke Jakarta. Iya Pak. Ini kan perkara bahasa Pak. Karena ada orang yang melarang buka puasa, tapi jalan-jalan juga ngasih nggak apa-apa kan gitu. Secara ekonomi Pak, 2000 orang satu hari dikasih yang namanya makan, itu UMKM berapa banyak yang hidup tentang itu. Oke, kita lanjutin, udah mau buka. Apa tugas kita? Yatslu alaihim ayati, tilawah, baca, literasi, pendidikannya harus bagus. Dari ayat ini tilawah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat yang diturunkan. Ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang terjadi di sekitar kita. Nabi Ibrahim Allah turunkan yang namanya Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu hanya ada 2 kali di dalam Al-Quran. 500 tahun setelah Suhuf Ibrahim diturunkan kitab Taurat. Kapan itu? Tanggal 6 Ramadan. Suhuf Ibrahim kapan itu? 1 Ramadan. Apa isi dari kitab Taurat? Isinya kita sebut yang disebut dengan 10 Commandment. Jangan syirik, jangan durhaka, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan sampai 10. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya pada ayat. Kepada Nabi apa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini ayat-ayat yang ditugaskan kepada kita untuk merawat itu kembali. Setelah itu turunlah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan di Jazirah Palestina. Nah, kepada kita 1000 tahun kemudian turunlah Injil, 600 tahun kemudian turunlah Al-Quran. Ayat pertama yang dibaca qari'ah kita tadilah merupakan ayat pertama diturunkannya Al-Quran. Maka apa tugas kita? Terakhir ceramah saya karena buka puasa, saya tawarkan ke Pak Wali dan kita ada 4G. Pertama, gemar, gerakan membaca Al-Quran. Yuk Padang Panjang kita kembalikan menjadi kota santri, gerakan membaca Al-Quran. Kalau udah gemar, gempar, gerakan menghafal Al-Quran. Kalau sudah gempar, bergetar aras, getar, gerakan mengerti Al-Quran. Jadi orang Padang sudah pandai bahasa Arab nanti. Sampai ke Mesir, sampai ke Makkah, nggak akan sesat. Kalaupun sesat, nanya sama polisi, ya Sayyid, ihdinas siratal mustaqim. Polisi jawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berbuka puasa. Mohon maaf Pak Wali, mohon maaf Pak Ketua dan seluruh nenek mama semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا